Halo sahabat oto, bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil, yaitu sebuah SUV yang bisa dibilang saat ini mungkin sudah mulai terlupakan. Tapi pada masa itu mobil ini sangat berjaya dan sangat diminati banyak peminat SUV. Mobil itu adalah Suzuki Grand Vitara GLX tahun 2007 dengan manual transmission. Nah, ini dia mobilnya, sangat oke, masih mulus. Suzuki Grand Vitara sendiri ini memiliki beberapa varian. Kalau untuk fitur memang ada tipe GLX yang ini tipe tertinggi, lalu ada juga tipe GX. Namun untuk mesinnya ada beberapa kategori juga, ada yang manual transmisi dengan 5 speed, ada yang dengan automatic 4 speed, dan untuk kapasitas silidernya ada yang 2000 cc dan ada yang 2400. Dan bisa dibilang yang paling favorit itu adalah yang GLX dengan manual 2000 cc. Nah, seperti ini mobil yang sedang akan kita bicarakan pada kali ini. Nah, sekarang kita akan coba kupas dulu ya mengenai eksteriornya. Kalau sepintas mengenai mobil ini, bodinya memang terlihat sangat bongsor, lebar namun gagah, garang sekali sebagai mobil SUV dengan mobil yang dibangun dengan tampilan yang begitu mewah sebenarnya. Dan coba kita lihat juga mobil ini sudah memiliki fitur-fitur yang cukup mumpuni. Pertama mulai dari bagian lampunya. Yang paling saya sukai dari Grand Vitara ini adalah lampunya ini sudah menggunakan proyektor, walaupun masih dari bahan halogen ya, tapi lihat tampilannya sangat bersih. Bahkan cahaya yang dikeluarkan pada malam hari terkhusus ini sangat luar biasa. Jadi yang saya sukai adalah cahaya lampunya memang cukup untuk bisa menerangi perjalanan pada malam hari. Begitu juga dengan menembus kabut, sudah dilengkapi dengan fog lamp pada kali ini. Untuk grillnya seperti biasa menggunakan seperti apa ya, jaring-jaring atau tanda silang-silang seperti itu. Dan ini ada emblem Suzuki yang khas disematkan di bagian tengah grill. Lalu grill ini juga sudah dibalut pada bagian pinggirannya dengan lapisan krom, menambah sedikit kemewahan pada bagian grill. Namun untuk tipe ini sebenarnya ini ada juga disertai dengan lampu, hanya uniknya ini sebelah kiri dan sebelah kanan tidak ada. Jadi untuk lampu sein ini khusus spion belum difasilitasi dengan lampu sein. Jadi ada hanya di bagian headlamp dengan kiri dan kanan mobil, dan juga di lampu bagian belakang. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan spion tanduk satu buah di sebelah kiri depan untuk memudahkan pengemudi melihat bagian sisi sebelah kiri. Nah, untuk velgnya coba kita lihat, ini menggunakan velg yang aslinya ya, bawaan Suzuki. Ini menggunakan ring 17, dan ini juga
masih dilengkapi dengan tutup dopnya pada semua velg. Dan untuk sistem pengereman di bagian depan sudah menggunakan cakram ya, tapi untuk bagian belakang menggunakan sistem tromol. Nah, kita sebentar ke bagian atas. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rail roof, namun agak berbeda sedikit ya dengan beberapa rail roof pada mobil SUV yang ini memang ada rongga, jadi sehingga bisa melakukan menempatkan barang-barang pada posisi yang aman. Tapi ini speakers hanya seperti hiasan. Oke. Nah, sekarang kita coba ke bagian belakangnya. Nah, ini ciri khasnya mobil Vitara, untuk pencadangan atau ban serep diletakkan di bagian belakang. Salah satu kelebihannya memang membuat mobil ini kesannya gagah dan garang dan sporty. Tapi kelemahannya untuk mobil yang meletakkan ban cadangan di bagian belakang, apalagi Vitara menggunakan velg yang asli juga secara utuh, jadi menambah beban pada pintu yang bisa mempercepat kerusakan engsel pintu pada bagian belakang. Tapi untuk mobil Vitara ini salah satu kelebihannya untuk mengurangi beban saat membuka, maka mobil ini sudah dilengkapi dengan hidrolik, sehingga cukup ketika kita buka langsung membuka secara penuh. Seperti itu ya. Jadi dilengkapi dengan bantuan hidrolik, jadi sangat mudah untuk kita membuka dan menutup. Nah, begitu juga saat kita menutup, cukup kita dorong setengahnya, nanti akan itu secara sempurna. Jadi hidroliknya sangat berfungsi dengan baik. Lalu bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan spoiler ya, dan ada tambahan stop lamp di sini, dan antena juga disematkan pada bagian belakang atas. Dan kaca belakang sudah dilengkapi dengan wiper. Untuk stop lampnya ya, ini sangat oke nih, apalagi di atas di bagian spoiler juga sudah dilengkapi dengan stop lamp yang berkedip-kedip, sehingga memudahkan pengemudi yang belakang kita untuk melihat saat kita melakukan pengereman. Lalu di bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan reflektor pada bagian kiri dan kanan. Untuk handle pintunya ini sudah termasuk mewah ya, seperti ala-ala sedan yang mewah pada saat itu. Jadi sudah menggunakan pintu yang untuk mobil kelas premium. Ini sangat berkelas. Nah, kita akan lihat bagian interiornya. Nah, untuk membuka dan menutup mobil ini, karena mobil ini sudah keyless, jadi cukup menggunakan remote ini. Namun kunci kontak sudah menempel pada bagian setir secara permanen. Jadi keylessnya masih aktif, bawaan asli Suzuki. Coba kita buka. Nah, masih berfungsi. Nah, satu lagi untuk membuka pintu selain dari remote, misalnya ini terkunci, kita cukup menekan tombol kecil ini 2 kali. Tekan 2 kali, maka pintu akan terbuka. Jadi fungsinya sama dengan keyless. Mana tahu misalnya keylessnya kehabisan baterai, jadi bisa kita tekan ini untuk membuka. Menutup juga seperti itu. Baik. Nah, coba kita lihat bagian door trimnya. Door trimnya cukup bagus. Ini yang menambah kesan mewah adalah pada bagian door trim ini sudah menggunakan ada uding panel ya, sudah ada lapisan kesan kayunya. Lalu di bagian bawah untuk ruang penyimpanan termasuk luas dan cukup untuk seperti cup holder ya, bisa memasukkan untuk botol minuman. Lalu di bagian dalam juga ada disematkan sebuah speaker. Nah, untuk operasional penguncian pintu dan jendela ini sudah menggunakan all auto.
bisa dioperasikan dari sisi pengemudi. Nah, ini yang unik, ini berbeda. Ini adalah handle untuk pengaturan kaca spion. Jadi ketika kita ingin menyetel yang sebelah kanan, kita cukup memindahkannya ke kanan, atau yang sebelah kiri cukup memindahkannya ke kiri. Ini untuk pengaturan spionnya, ini berfungsi dengan baik ya. Jadi bisa kita lihat, ini bisa digerakkan ya, misalnya ke atas ke bawah. Nah, pengaturannya di sini. Jadi hanya dengan menekan atau mengarahkan di sebelah sini. Untuk menutup dan membuka jendela ini memang sudah benar auto. Jadi kita tekan, dia sudah bisa menutup dan membuka secara sempurna. Nah, jadi seperti ini. Jadi cukup sempurna ya sistem all auto pada pengaturan penutupan jendela. Nah, kita beralih ke setirnya. Jadi ini juga masih ori ya. Setirnya sudah memiliki fitur untuk audio control steeringnya. Jadi pengaturan audio sudah ada di bagian setir. Klaksonnya juga ini khas Suzuki Vitara, dan di setir sudah dilengkapi dengan sebuah airbag. Jadi untuk fasilitas atau fitur keselamatan, airbagnya ada satu di sebelah di bagian setir, satu lagi di bagian dashboard menggunakan ini SRS airbag. Sekarang kita coba lihat bagian MED-nya. Nah, ini dia MED-nya. MED ini sudah menggunakan tipe Pitron pada speedometernya. Di sini terdapat beberapa indikator ya. Salah satunya adalah door indicator atau indikator mengenai keamanan atau pintu, walaupun belum secara sempurna tapi bisa terlihat itu. Misalnya kalau ada pintu yang belum terbuka. Dan ada beberapa fitur-fitur juga mengenai BBM, baterai, brake-nya sudah lengkap sebenarnya. Nah, untuk AC-nya sendiri ini sudah termasuk AC yang komplit. Jadi sudah menggunakan otomatis juga, otomatis, walaupun belum digital full ya, belum full digital, tapi sudah bisa di setel dengan auto climate. Bahkan arah semburan ini sudah termasuk lengkap ke segala arah, bahkan hingga sudah menggunakan defogger. Jadi ketika pada suasana berkabut, defogger ini sangat membantu kita agar pengemudi bisa melihat ke kaca bagian belakang, jadi menghalau kabut dari ruangan kabin. Di AC-nya juga termasuk dingin ya. Jadi misalnya AC ini juga sudah dilengkapi tidak hanya untuk pendingin, tapi juga untuk pemanas. Di saat pada suhu yang sudah sangat rendah, secara otomatis AC-nya akan bekerja untuk menghangatkan suhu kabin. Oke, kita beralih ke bagian head unit. Nah, untuk hiburan, mobil ini walaupun belum menggunakan monitor display, tapi untuk head unitnya bisa dibilang secara face sudah lumayan lah, istilahnya tidak terlalu sudah bersahabat. Nah, dan mobil ini sudah menggunakan audio double din, sekalipun tadi belum menggunakan monitor pada interface-nya, tapi sudah disupport dengan banyak fitur, yaitu disk, MP3, WMA, dan iPod. Ini bisa kita lihat di sini ya, kelemahan itu memang belum menggunakan monitor TV. Lalu kita beralih ke bagian persneling. Lagi-lagi di sini juga menambah kesan mewah, sudah disempatkan kesan uding panelnya itu lapisan kayu. Ini transmisi manual dengan 5 speed, dan di sekitar area ini, coba ini kita tekan, ini ada ruang penyimpanan, walaupun kecil ya, tapi bisa membantu untuk menyimpan benda-benda yang berukuran kecil. Lalu di sini ada soket 12 volt. Sini ada untuk api. Lalu di sini ada cup holder, cukup untuk 2 cup ya.
Lalu di sini ada juga lagi ruang penyimpanan. Nah, walaupun ini memang kesannya sempit ya, kecil, tapi lumayan dalam sebenarnya. Jadi walaupun terbatas, ini sangat bermanfaat. Nah, namun untuk di ruang pengemudi, untuk jok pengemudi ini belum dilengkapi dengan armrest. Jadi kalau pengemudi butuh sandaran tangan ya, cukup karena ini permukaan cukup tinggi, bisa lah untuk membantu sedikit. Oke, kita beralih lagi ke atas kabin ini. Sini ada cermin ya. Sepertinya kiri dan kanan sama ini. Kabin cermin untuk penumpang. Nah, ini yang mewah ini, seperti kabin pesawat. Ini kita tekan ini, ya bisalah untuk penyimpanan kacamata misalnya, atau surat-surat penting. Ini seperti lampu pesawat ini, tekan maka akan hidup. Ini sebelah kiri dan kanan ya. Lampunya juga pengaturan cahayanya sangat bagus. Ini tidak terlalu silau dan tidak terlalu redup ya. Oke. Dan pada bagian langit-langit di bagian tengah ini ada satu juga lampu. Nah, ini menggunakan LED ya, jadi cerah, tapi tidak terlalu silau juga. Jadi sangat cocok untuk menerangi seluruh ruangan bagian dalam mobil. Nah, untuk joknya sendiri sebenarnya ini kelebihannya adalah menggunakan jok bahan kulit asli. Ini sangat lembut sebenarnya, empuk. Nah, tapi untuk pengaturannya ini belum menggunakan elektrik. Jadi misalnya untuk mengatur ini ketinggian ataupun sandaran ini masih kita harus menggunakan manual ya. Kita tarik handle-nya. Di sini juga begitu. Nah, ini ada pengaturan di sini untuk mengatur ketinggian tempat duduk. Tapi kalau dari bahannya ini sangat luar biasa bagus sebenarnya untuk Grand Vitara tipe JLX ini. Nah, untuk posisi tempat duduk di bagian belakang, seperti posisi saya sekarang berdiri ini Vitara ini memang didesain untuk sangat lapang ya ruang kabinnya. Tapi kalau kita lihat juga untuk ketinggian ke atas juga masih aman. Untuk jarak apa juga kita dengan pengemudi depan masih sangat luas. Nah, lalu di bagian belakang ini juga sebenarnya sudah bisa diatur ya. Ini bisa di reclining, mesin jok ada sebelahnya ini. Jadi kita juga untuk penumpang di bagian belakang sangat nyaman. Jadi digerakkan seperti ini. Oke. Lalu sandaran kepala juga ada. Nah, uniknya ini untuk sandaran kepala masing-masing sudah punya, walaupun penumpang bagian tengah sudah lengkap. Ini kan jarang ini di mobil-mobil yang kelas premium juga biasanya hanya sebelah kiri dan kanan. Tapi untuk Grand Vitara ini untuk penumpang bagian tengah sudah dilengkapi dengan sandaran kepala. Lalu di bagian tengahnya ini ada ini armrestnya. Nah, tapi kalau kita lihat ini sepertinya kita harus berbagi kiri dan kanan ya. Nah, lalu untuk ruang kabin di bagian belakang ini, di bagian konsol box ya, di bagian belakangnya ini ada juga cup holder. Jadi cup holder ini fungsinya untuk penumpang bagian belakang. Bisa juga meletakkan botol ya, minuman. Tapi ini saya coba ini tekan ini busanya sangat tebal, jadi sangat membantu kalaupun ini di cuaca yang cukup panas. Di panasnya itu memang teredam, tidak sampai ke dalam kabin. Jadi juga ini membantu kinerja AC. Lalu di sini di bagian belakang ada lampu juga tambahan ya. Nah, kita di interior bagian belakang. Di bagian belakang juga ini sebenarnya ada penutupnya ya, mungkin sudah hilang. Lalu ada ini gantungan ditempatkan di sini, gantungan. Lalu di bagian kiri, nah ini luas, bisa tempat kunci-kunci ya atau dongkrak. Ini muat di sini, toolkit cukup. Ada gantungan juga. Bahkan di belakang ini dilengkapi lampu. Jadi kalau kita mungkin beraktivitas pada malam hari, ada mau diambil, sudah dilengkapi dengan penerangan. Juga ada soket ini harus. Dan penyimpanan satu lagi ada di bagian bawah, di lantai bagasi belakang. Jadi ini juga sangat membantu ya untuk kita meletakkan barang-barang lain ini. Lumayan juga. Nah, mobil ini
dengan manual 5 speed 2000 cc. Kita sudah menggunakan sistem DOHC dengan 16 katup. Untuk tenaganya, mobil ini bisa mengeluarkan 144 PS pada 6000 rpm dan torsi 183 Nm pada 4000 rpm. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri, mobil ini untuk dalam kota bisa dibilang agak boros memang ya, 7 sampai 9 km per liter. Tapi untuk luar kota bisa 10 sampai 12. Nah, tapi namun demikian, sekalipun sedikit kesannya boros, untuk tenaga yang dikeluarkan ini cukup mumpuni. Jadi pengalaman saya menggunakan mobil yang premium manual 2000 cc Grand Vitara ini merupakan mobil yang memiliki mesin yang paling memuaskan di kelasnya. Kalau menurut saya ya, memang benar sedikit boros, tapi untuk keluaran tenaganya sangat luar biasa. Lalu untuk suspensinya, mobil ini sangat nyaman, tapi terkhusus di jalan yang rata, mulus, dan kita kecepatan tinggi, maka suspensinya terbilang sangat stabil sekali. Namun sedikit agak keras ketika kita melewati jalan yang agak berlubang yang sangat dalam ya. Jadi itu tadi ya, memang untuk kecepatan tinggi suspensinya dirancang sangat stabil sekali. Jadi safe sekali untuk di kecepatan yang sangat tinggi, tapi untuk di jalan yang agak berlubang sedikit agak kasar atau keras ya. Dibantingannya itu terasa. Lalu untuk kaki-kakinya juga ini luar biasa nyaman sebenarnya ya. Tidak ada guncangan, terus senyap juga, gak ada bunyi-bunyi yang berisik. Kecuali ada sedikit itu di ban serep yang digantung di belakang, itu covernya kalau udah longgar itu agak mengganggu sedikit ya. Nah, itu sesekali terdengar ke dalam kabin. Tapi untuk keseluruhan sebenarnya untuk di dalam kabin ini kedap suara, termasuk udah kedap suara, tidak terlalu banyak noise dari luar ya, termasuk dari suara mesin juga, jadi cukup nyaman. Lalu AC-nya ini selain mobil Panther, menurut saya ini mobil Grand Vitara ini yang punya performa AC yang sangat bagus. Jadi sangat dingin, apalagi juga sudah dilengkapi dengan pemanas. Kita nyaman juga berkendara di segala kondisi cuaca. Nah, jadi ini ada seperti jam digital ini ya, yang di bagian tengah ini sangat membantu sekali untuk kita berkendara, misalnya mengetahui suhu luar. Ada juga jam. Lalu itu bergerak terus, itu di sebelah kanan indikator penggunaan BBM. Jadi pada saat tertentu konsumsi BBM itu dia akan muncul itu rata-rata pemakaian, misalnya 13 km per liternya itu kelihatan. Oke, lalu kita lanjut untuk fitur keselamatan. Sebenarnya untuk mobil ini standar lah untuk pemakaian sehari-hari, karena fitur keselamatannya masih dilengkapi dengan sabuk, lalu ada airbag 2 buah. Nah, tapi ini yang sangat istimewa untuk sistem keselamatannya. Ini mobil Grand Vitara IPJRS ini sudah dilengkapi dengan teknologi DACT, yaitu Total Effective Control Teknologi. Jadi fungsinya itu untuk mengalihkan energi pada sistem kasisnya saat terjadi benturan, dan sudah dilengkapi juga dengan side impact, semacam pelindung bodi yang ditempatkan pada pintu, itu terbuat dari baja. Dan sistem itu juga sudah terkoneksi dengan sistem ABS-nya untuk pengereman dan ABD-nya. Di itu ABD itu sendiri Electronic Brake Distribution. Jadi ketika terjadi misalnya bentur atau kecelakaan, maka sistem itu akan secara otomatis mengatur pada sistem pengereman dan tadi itu TACT itu, sehingga penumpang di dalam mobil terlindungi. Lalu kalau bicara tentang harga, untuk bekasnya seperti kondisi mobil ini tahun 2007 ya, yang manual 2000 cc itu sebenarnya di kisaran 80 atau 90 juta. Ini mobil ini sudah bisa kita dapatkan.
Jadi sahabat auto, demikian tadi sedikit review kita ya tentang mobil Grand Vitara yang manual transmisi yang 2000 cc tahun 2007 ini. Semoga bisa memberi informasi untuk kita semua. Salam sehat, sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya.